Hello semua. Oke, di sini gue mau sharing protokol atau aturan yang secara pribadi selama ini gue terapin di kehidupan sendiri, dimana selama nerapin protokol ini badan gue seger banget seharian, energi gue stabil dari pagi bangun tidur sampai malamnya lagi, nggak ada brain fog, lemes, mager, lesu seperti yang dirasakan sama banyak orang. Buat lo yang selama ini bingung karena selalu merasa gak punya energi bawaannya, selalu lemes sepanjang hari seperti baterai yang low bed, ngos-ngosan kepanasan, kelar lu nonton video ini, lu akan tahu kesalahannya di mana dan apa yang harus dilakuin buat mengatasinya. Jadi pembahasan kali ini itu cakupannya lebih luas dari PMO guys. Ini soal lifestyle yang lu punya di keseharian yang mungkin lu gak sadar ngelakuinnya karena ngikutin banyak orang. Nganggapnya aman-aman aja karena orang lain pada ngelakuinnya kan. Tapi sayangnya terkadang suara mayoritas itu belum tentu yang terbaik buat diri lu dan diri kita. Yang gue rasain sekarang itu feeling super great. Secara fisik, secara mental, secara kesegeran otak, semuanya terasa sangat stabil dan enak dan damai. Dan habis ini gue akan share ke lu gimana cara mencapai kondisi feeling positif kayak yang gue rasain sekarang ini. Let's go! 1. Stop overstimulasi dopamin. Ini cakupannya kayak yang paling lu suka tentunya. PMO, sosmed, konten hiburan penghilang bosan, berita, gaming online atau offline yang temponya cepet, biasanya game-game gacha gitu. Ini semua fake dopamin, bukan real dopamin. Dikarenakan fake dopamin, makanya membuat lu capek secara mental, secara pikiran. Let's say lu bangun pagi, yang pertama kali dilihat adalah HP. Scroll, nggak sadar 1 jam berlalu. Dopamin spiking di pagi hari, setelah itu bakalan crash. Nah, kondisi crash inilah yang menyebabkan lu merasa lemas dan kurang motivasi. Penyebab utamanya karena benda kotak berbentuk persegi panjang yang sekarang lagi lu pegang. Kalau lu nggak bisa mengendalikannya, ini bakal jadi penyedot energi terbesar di keseharian lu. Yang lu kira scrolling sosmed itu hiburan, chill, nyantai, realitanya malah bikin lu capek. Karena pas scrolling, dopamin lu bergejolak, nggak stabil, naik terus. Fake dopamin membuat lu capek, menguras energi. Sementara real dopamin membuat lu berenergi dan seger. Yaitu hal-hal simple di kehidupan nyata yang lu lakuin dan ngasih lu rasa kepuasan. Kayak bebenah kamar, masak, ngobrol sama orang in real life, metik buah di pohon, mengerjakan sesuatu, planning hari, sekedar jalan 15-30 menit keluar rumah. Ini real dopamin, menyehatkan pikiran dan tubuh dan oleh karenanya ngasih lu energi. Sedikit tips dari gue biar ketertarikan lu buat main HP itu berkurang, yaitu pasang mode warna black and white atau grayscale di smartphone lu. Ini akan membuat lu cepet bosen pas main HP dan ini bagus buat melindungi energi lu dari terbuang sia-sia gara-gara fake dopamin dari layar. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Kedua, real food only dan low carbohydrate. Pagi hari misalnya lu makan nasi uduk atau lontong sayur, siangnya makan nasi warteg pakai mie sama kentang. Sorenya nyemil roti-rotian manis yang lu beli dari Indomaret, malamnya Indomie 2 bungkus nggak pakai telur. Ini resep sempurna membuat lu lemes, tidak berenergi sepanjang hari. Karbo naikin insulin, hormon insulin, insulin naikin gula darah, dan ketika gula darah naik, badan lu jadi lemes akibatnya. Secara sainsnya ini udah jelas banget. Dan juga udah gitu, jajanan-jajanan karbo yang lu beli itu kayak donat, gorengan, tepung, itu kalori kosong. Enak pas dimakan tapi nol mikronutrien. Yang bikin lu berenergi itu ketika lu makan makanan bergizi yang kaya nutrisi dan mikronutrien, yang kaya secara vitamin dan mineral. Ini bukannya gue menentang kebudayaan Indonesia, tapi coba kita lihat lontong sayur misalnya. Lontong itu nasi, karbo only, zero micronutrients. Kuahnya santan proses dari kelapa dan bahan-bahan pengawet lainnya, mungkin garam, mungkin MSG dan bahan-bahan chemical lainnya yang sulit dieja namanya. Sayur labu, telur sebiji, ini doang yang bagus tapi kurang cukup. Minimal 5 telur lah sehari. Gak usah takut sama kuningnya karena part inilah yang kaya akan vitamin dan mineral. Orang-orang malah takut sama kuningnya, malah makan putihnya doang, yang mana menurut gue ini absurd, agak gimana gitu. Jadi
Fokus ke real food, makanan yang kaya nutrisi, bukan yang kalori kosong. Dan kalau bisa juga ngejar rendah karbo lah. Ya mungkin buat pemula di bawah 100 gram karbohidrat per hari. Berarti sekitar 350 gram nasi putih, sekitar 2 piring penuh saja per hari. Nggak penuh sih, standar. Sedang. Jadi banyakin protein dan lemak sehat. Dengan begini gue jamin lo akan ngerasa berenergi sepanjang hari. Yang ketiga ini juga sangat krusial. Sinar matahari itu sumber vitamin D terbaik dan vitamin D itu ngefek banget ke pembentukan hormon testosteron di tubuh seorang cowok. Cowok yang lemes, lesu, tidak berenergi itu salah satu faktor utamanya karena hormon testosteron yang tidak teroptimisasi dan itu penyebab tidak langsungnya yaitu karena vitamin D yang kekurangan. Termasuk juga kebiasaan lu makan kalori kosong, makanan yang nol mikronutrien seperti yang kita bahas di poin sebelumnya. Udah lu makannya nggak bener, takut kena sinar matahari juga karena takut hitam, takut ireng, lebih banyak kena sinar biru dari gadget, laptop, dan smartphone. Ya gak heran lu merasa lemes, tidak berenergi sepanjang hari. Jadi stop takut sama sinar matahari guys, embrace it. Pagi hari pas bangun tidur lu gak usah pakai baju, langsung keluar kamar, keluar rumah, jemuran selama minimal 20 menit lah, atau sejam atau 2 jam itu gak masalah. Setelahnya gue jamin lu akan merasa seperti Tarzan yang penuh dengan energi kehidupan. Gue sendiri udah menjadikan ritual telanjang dada, keluar rumah, jemuran di sinar matahari itu sebagai kewajiban, dan efeknya sejauh ini gue sepanjang hari selalu merasa fresh dan berenergi. Keempat, aktivitas fisik. Badan lu harus gerak karena sedentary lifestyle, duduk seharian, jarang gerakin badan itu nggak cuma bikin lu lemes sepanjang hari, tapi juga berpotensi menyebabkan penyakit kronis yang mematikan kalau lu terusin kebiasaan ini secara jangka panjang. Jadi jalan kaki sejam atau olahraga yang high intensity tapi short duration, durasi waktunya singkat kayak sprinting atau angkat beban itu recommended. Gue kurang merekomendasikan jogging atau maraton berjam-jam gitu karena secara ilmiahnya ini istilahnya membuat tubuh lo ada di kondisi stres yang berkepanjangan, memicu hormon kortisol, hormon stres, dan ini malah bikin recovery lo itu jadi kurang maksimal, membuat lo lemes sepanjang hari. High intensity tapi short duration itu kayak lari sprinting, dimana lo pakai sekuat tenaga lo buat lari sekencang mungkin selama 1 menit gitu. Habis itu rest selama 5 menit. Nama lainnya itu ini HIIT, High Intensity Interval Training kalau di dunia fitness atau perjiman. Atau kalau lo terasa ini terlalu ribet, ya udah jalan kaki aja udah. Ini yang paling natural. Kayak ambil contoh suku-suku primitif pedalaman itu, mereka jalan kaki berjam-jam setiap harinya buat berburu. Mereka nggak lari, mereka nggak jogging ya karena mereka harus menghemat energi kan. Terakhir, sleep like a king. Tidurlah seperti seorang raja. Minimal 7 jam sehari di jam yang sama setiap hari. Kalau bisa sebelum jam 12 pastinya, biar pas bangun pagi atau subuh itu pas bangun lu dalam keadaan tidur cukup dan fresh. Juga biar lu ngikutin circadian rhythm, dimana jam 11 malam sampai jam 2 malam itu sebaiknya lu udah dalam kondisi tertidur pulas. Terus juga pastiin kamar dalam suhu yang sejuk dan no pencahayaan alias gelap gulita, karena cahaya itu gak bagus, nurunin kualitas tidur. Kualitas tidur yang terganggu dampaknya ke recovering saat tidur, seperti pembentukan sel-sel, hormon, otot, dan lain-lain itu jadi terganggu, jadi nggak maksimal. Dan juga yang nggak kalah penting, 30 menit sebelum tidur itu no scrolling, no overstimulasi dopamin. Ini kesalahan yang mayoritas orang lakuin, makanya nggak heran paginya pas bangun lu masih kayak ngerasa capek dan lelah secara pikiran. Sinar biru dari layar gadget yang masuk ke mata dan akhirnya ngefek ke otak, dan juga dopamin yang terstimulasi gara-gara scrolling itu ngeganggu banget kualitas tidur lu, nurunin kualitas tidur lu, dimana efeknya keesokan harinya lu jadi gampang lemes. Jadi matiin HP, airplane, wifi rumah juga matiin karena bisa aja kan gelombang-gelombang sinyal dari wifi itu masuk ke otak pas tidur, sehingga ini ngeganggu dan nurunin kualitas tidur lu juga. Oke, like, share, comment, subscribe. Seperti biasa, kalau lo tertarik buat mendalami lebih lanjut pembahasan gue di video kali ini, lo bisa cek ebook gue, link ada di deskripsi. Lo gak akan nyesel karena ebook ini bener-bener sangat daging isinya dan akan mengubah hidup lo sebagai seorang cowok muda yang pengen berkembang menjadi lebih baik di kehidupan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.